Perkenalkan, nama saya Rohan Al-Fatir dengan NIM 125400056. Nah, di sini saya kelas pengenalan komputasi T39. Di sini saya akan menjelaskan kode-kode berikut. Yang pertama itu mounting Google Drive. Nah, ini tuh untuk mengimpor modul Drive dari library Google Colab. Nah, modul ini digunakan agar Google Colab itu dapat terhubung dengan Google Drive. Ketika dijalankan, dia akan muncul teks yaitu menghubungkan atau batal menghubungkan ke Google Drive. Kemudian yang kedua itu ada membaca CSV dengan Pandas. Nah, itu yang pertama ada tiga. Yang pertama import CSV dengan Path di Google Drive. Nah, ini menggunakan Google Drive karena kita sudah terhubung, kita langsung saja. Yang pertama import Pandas ASPD. Nah, itu tuh untuk mengimpor library Pandas dan memberi alias PD. Nah, itu digunakan untuk membaca dan mengolah data berbentuk tabel. Nah, terus yang kedua ini ada hashtag pagar ini tuh untuk apa sih, menambahkan komentar, apa namanya, menambahkan komentar untuk kode selanjutnya, kode berikutnya, baris berikutnya. Ini baris berikutnya itu pad sama dengan ketik content drive my drive collab notebook nilai mhs.csv. Nah, ini tuh link guys dari drive yang kita upload ini. Ini kemudian kita share. Ini setelah kita share, kita masukkan linknya ke sini. Kemudian ini ada komentar lagi, baca file menggunakan path. Nah, ini df sama dengan pd.read underscore csv path dalam kurung path. Nah, itu tuh untuk membaca file csv dari lokasi yang tersimpan pada variabel path. Nah, data yang dibaca disimpan dalam data frame bernama df. Nah, terus kemudian ini ada komentar lagi, inspeksi data. Yang pertama itu print df.head dalam kurung. Terus ini ada komentar lagi, print df ini itu tuh untuk membaca file CSV dari lokasi yang tersimpan pada variabel path. Nah, salah. df head itu, sorry kesalahan teknis. Df head itu untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset, terus digunakan untuk melihat isi data secara tepat. Nah, kemudian ini di baris berikutnya itu ada print df.info. Nah, itu tuh untuk menampilkan informasi struktur dataset berisi jumlah baris, jumlah kolom, nama kolom, tipe data, dan jumlah data yang tidak kosong. Kemudian ada print df describe. Itu tuh untuk menampilkan statistik deskriptif dari kolom numerik berisi nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, minimum, dan kuartil data. Kemudian ini ada 2B. Oh ya, ini kita jalankan. Ini dapat hasilnya, guys. Hasil kode berikut tadi. Ini B, 2B. Nah, ini tuh membuka CSV dari file yang diupload langsung ke Google Colab. Nah, ini di sini kita upload filenya, guys. Langsung seret aja dan masuk, guys, filenya. Terus ini kode yang pertama itu ada import pandas ASPD. Itu tuh untuk mengimpor library pandas dengan alias PD. Itu digunakan untuk membaca dan mengolah data. Kemudian ada df sama dengan pd.read underscore csv dalam kurung ketik nilai underscore mhs.csv. Nah, ini guys namanya sesuai yang di sini. Misal ada mhs buka kurung 1, berarti di sini mhs buka kurung 1. Kalau kita beda dia akan ini guys gagal, soalnya ini nggak kebaca filenya. Itu tuh untuk membaca file nilai underscore mhs.csv. Data disimpan ke dalam data frame bernama df. Terus ini ada komentar inspeksi data. Ini print df.head kurung menentukan 5 baris pertama dari dataset digunakan untuk melihat isi data secara cepat. Nah, kemudian ada print df.info, itu tuh untuk menampilkan informasi struktur dataset berisi jumlah data, nama kolom, tipe data, dan jumlah data yang terisi. Kemudian itu ada print df.describe, itu tuh untuk menampilkan statistik deskriptif dari kolom numerik berisi nilai rata standar deviasi dan kuartil data.
Nah, ini kita jalankan. Ini dapat hasilnya. Setelah itu, ini ada menampil yang C, 2C. Itu menampilkan semua data di CSV. Itu ada kode yang pertama, import pandas ASPD. Nah, itu tuh untuk mengimpor library pandas dengan alias PD. Nah, itu tuh digunakan untuk membaca dan mengelola data. Nah, kemudian ada ini kode yang kedua yaitu df sama dengan pd.read underscore csv dalam kurung ketik nilai mhs.csv kurung. Nah, itu tuh untuk membaca file nilai mhs tersebut. Kemudian data yang dibaca disimpan ke dalam data frame yang bernama df. Nah, ini ada komentar lagi, inspeksi data, kemudian ini print df. Nah, print df ini untuk menampilkan seluruh isi data frame. Semua baris dan kolom pada dataset akan ditampilkan di output. Nah, kita dijalankan ini hasilnya. Ini semua data tadi yang dari nilai MHS ke CSV. Terus ini ada yang ketiga, data cleaning missing values. Nah, ini ada kode yang pertama, ini biasa komentar, cek data kosong, true false. Ini ada kode pertama, yaitu print, buka kurung, df dot is null, tutup kurung, buka kurung lagi, tutup kurung kosong, dot sum, buka kurung, tutup kurung, tutup kurung. Nah, ini tuh untuk mengecek jumlah data kosong pada setiap kolom. Nah, is null itu mendeteksi nilai kosong. Nah, terus sum itu menghitung jumlah nilai kosong pada tiap kolom. Print itu untuk menampilkan hasilnya. Nah, terus ini ada ini lagi komentar solusi 1 hapus baris yang kosong. Nah, yang pertama kodenya df underscore bersih sama dengan df dot dropna, buka kurung tutup kurung kosong. Nah, itu tuh untuk menghapus seluruh baris yang memiliki nilai kosong. Nah, kemudian hasilnya disimpan ke dalam data frame df underscore bersih. Kemudian ini ada komentar lagi solusi 2 isi dengan nilai terdefault x. Ini df underscore isi sama dengan df dot fillna. Nah, ini itu untuk mengganti seluruh nilai kosong dengan angka 0. Nah, itu kemudian hasilnya disimpan ke dalam data frame df dot underscore isi. Ini kemudian solusi ketiga, isi dengan rata-rata. Nah, ini kodenya yaitu min underscore nilai sama dengan df, terus ini kurung, petik nilai, tutup kurung, dot min, buka kurung, tutup kurung. Nah, ini itu untuk menghitung nilai rata-rata dari kolom nilai. Hasil perhitungan disimpan ke variabel min underscore nilai. Nah, kemudian kode selanjutnya itu df, buka nilai, sama dengan df nilai dot fillna min underscore nilai. Nah, ini itu untuk mengganti nilai kosong pada kolom nilai dengan nilai rata-rata yang telah dihitung. Kemudian hasilnya disimpan kembali ke kolom nilai pada data frame df. Ini hasilnya. Kemudian ini ada 3A menampilkan dataset setelah baris kosong dihapus. Nah, ini tuh yang pertama, kode pertama itu df sama dengan pd.read underscore csv. Ini nilai mahasiswa MHS lagi. Itu tuh untuk membaca file nilai mhs.csv. Itu data disimpan ke dalam data frame df. Dan ini komentar lagi, cek data awal. Kemudian kode selanjutnya print, buka kurung, ini petik strip jumlah data kosong per kolom strip, kemudian ini ketik tutup kurung. Nah, itu tuh untuk menampilkan judul informasi jumlah data kosong pada setiap kolom. Kemudian kode berikutnya itu print, buka kurung, df.install is null, buka kurung tutup kurung, .sum, buka kurung tutup kurung tutup kurung. Nah, itu tuh untuk mengecek jumlah data kosong pada setiap kolom. Kemudian hasilnya ditampilkan ke layar. Nah, kemudian ada print ini atau n, itu tuh untuk
menambahkan baris kosong agar output lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, kemudian ini ada komentar lagi, solusi 1, hapus baris yang kosong. Kemudian kemudian kodenya yaitu df underscore bersih sama dengan df.drop. Nah, buka kurung tutup kurung. Nah, ini itu untuk menghapus seluruh baris yang mengandung nilai kosong. Nah, kemudian hasilnya disimpan pada data frame df underscore bersih. Nah, kemudian ini kode selanjutnya print dataset solusi 1, baris kosong dihapus drop. Nah, ini tuh untuk menampilkan judul hasil dataset setelah baris kosong dihapus. Nah, kemudian ini print df underscore bersih. Ini itu untuk menampilkan isi data frame df underscore bersih. Nah, kemudian ini print f jumlah baris len df underscore bersih. Nah, ini itu untuk menghitung jumlah baris pada data frame df underscore bersih. Kemudian hasilnya ditampilkan dalam format teks. Kemudian ini print atau n. Ini tuh untuk menambahkan baris kosong pada output agar tampilan lebih rapi. Ketika dijalankan, ini hasilnya. Terus kemudian ini ada 3B menampilkan dataset setelah NaN diganti 0. Ini ada pertama import pandas AS PD. Ini itu benar. Apa tadi? Import pandas AS PD. Kemudian df sama dengan pd read underscore csv nilai mhs csv. Nah, ini itu untuk membaca nilai mhs csv. Kemudian ini komentar lagi, cek data awal, kemudian print jumlah data kosong per kolom. Ini itu untuk menampilkan judul informasi jumlah data kosong pada setiap kolom. Kemudian ini ada print df is null .zoom. Ini itu untuk mengecek jumlah data kosong pada setiap kolom. Kemudian hasilnya ditampilkan ke dalam layar. Kemudian itu ada print atau n. Itu tuh untuk menambahkan baris kosong agar output lebih rapi. Kemudian ini ada komentar lagi. Solusi 2 isi dengan nilai default. Nah, kemudian ini df isi default sama dengan df.fillna 0. Itu tuh untuk mengganti seluruh nilai kosong dengan angka 0. Hasilnya disimpan pada data frame df isi default. Nah, kemudian df isi salah. Kemudian ini print dataset solusi 2 diisi nilai 0 fillna. Nah, ini tuh untuk menampilkan judul hasil dataset setelah data kosong diisi dengan nilai 0 dengan angka 0. Kemudian ini print df underscore isi. Ini itu untuk menampilkan isi data file df underscore isi. Kemudian print atau n. Ini untuk menambahkan baris kosong pada output agar tampilan lebih rapi. Nah, kemudian ini 3C. Ini dijalankan. Ini hasilnya. Kemudian ini 3C. Ini menampilkan dataset setelah NaN diganti min dari semua data. Nah, ini tuh yang pertama df sama dengan pd.read underscore csv nilai mhs.csv. Ini itu untuk membaca file nilai mhs.csv. Kemudian datanya disimpan ke dalam data frame df. Kemudian ini komentar cek data awal. Kemudian ini print jumlah data kosong per kolom. Nah, ini itu untuk menampilkan judul informasi jumlah data kosong pada setiap kolom. Nah, kemudian ini ada Python apa ini? Print df.itsnull.zoom. Nah, ini tuh untuk menghitung jumlah nilai kosong pada setiap kolom, kemudian hasilnya ditampilkan ke dalam layar. Kemudian ini print atau n. Ini tuh untuk menambahkan baris kosong agar tampilan output lebih rapi. Kemudian
Ini komentar lagi, solusi 3 isi dengan rata-rata. Komentar lagi, kita gunakan dot copy agar DF asli tidak ikut berubah saat kita mengisi kolom nilai DF. Kolom nilai. Kemudian, kodenya DF underscore rata sama dengan DF dot copy. Kurung tutup kurung. Ini tuh untuk membuat salinan data frame DF. Nah, kemudian hasil salinan disimpan ke dalam DF underscore rata. Kemudian ini min underscore nilai sama dengan DF underscore data rata buka kurung nilai dot min tutup kurung. Nah, ini untuk menghitung nilai rata-rata di kolom nilai. Kemudian hasilnya disimpan ke variabel min underscore nilai. Kemudian DF underscore rata DF underscore rata nilai sama dengan DF underscore rata nilai dot filna min underscore nilai. Nah, ini tuh untuk mengganti semua nilai kosong pada kolom nilai dengan nilai rata-rata yang telah dihitung. Nah, kemudian ini print F dataset solusi 3 diisi nilai rata-rata min nilai 2.2f. Itu untuk menampilkan judul hasil dataset. Terus min nilai .2f itu untuk menampilkan nilai rata-rata dengan 2 angka di belakang koma. Kemudian ini print df rata underscore rata. Ini itu untuk menampilkan seluruh isi data frame df underscore rata. Dan ini ada 3D. Ini menampilkan semua data set baru. Nah, yang pertama import pandas aspd itu tuh untuk mengimpor library pandas dengan alias pd. Nah, kemudian komentar pertama cukup panggil satu kali di paling atas df sama dengan pd dot read underscore csv nilai mhs dot csv. Ini tuh untuk membaca file nilai mhs csv. Kemudian data tersebut disimpan ke dalam data frame df. Kemudian komentar solusi 1 drop. Nah, kemudian gunakan copy df agar df asli tetap punya data kosong nan untuk solusi berikutnya. Nah, ini tuh df underscore bersih sama dengan df dot copy dot drop. Nah, ini tuh untuk membuat salinan data frame untuk kemudian menghapus seluruh baris yang memiliki nilai kosong. Kemudian hasilnya disimpan ke df underscore bersih. Nah, kemudian ini print dataset solusi 1 baris kosong dihapus drop. Nah, itu tuh untuk menampilkan judul hasil solusi pertama. Kemudian ini ada print df underscore bersih. Ini tuh untuk menampilkan isi data frame setelah baris kosong dihapus. Kemudian ini ada print solusi dropna f solusi dropna baris len df underscore bersih. Nah, ini tuh untuk menghitung jumlah baris pada data frame df underscore bersih. Kemudian hasilnya ditampilkan ke layar. Kemudian print atau n. Kemudian ini ada lagi komentar solusi 2 filna 0 df underscore isi sama dengan df dot copy dot filna. Itu tuh untuk membuat salinan ke data frame mengganti seluruh nilai kosong dengan angka 0. Hasilnya disimpan ke df underscore isi. Kemudian ini ada print dataset solusi 2 diisi nilai 0 filna. Itu untuk menampilkan judul hasil solusi kedua. Kemudian ada print df underscore isi. Nah, itu untuk menampilkan isi data frame setelah nilai kosong diganti dengan angka 0. Kemudian ini ada print f solusi isi 0 len df underscore isi. Nah, itu untuk menghitung jumlah baris pada data frame df underscore isi. Kemudian hasilnya ditampilkan ke layar. Kemudian ini ada print atau n itu untuk menambahkan baris kosong pada output. Kemudian ini ada komentar lagi solusi 3 filna min. Ini itu yang pertama df underscore rata sama dengan df dot copy. Ini itu untuk membuat salinan data frame df. Kemudian hasilnya disimpan ke df underscore rata. Kemudian min underscore nilai df sama dengan df underscore rata. Ini nilai dot min. Nah, ini tuh untuk menghitung nilai rata-rata dari kolom nilai.
Kemudian hasilnya disimpan ke variabel min underscore nilai. Nah, itu tuh. Kemudian yang print f dataset solusi 3 diisi nilai rata-rata min nilai 2.2f. Nah, ini tuh untuk menampilkan judul hasil solusi ketiga. Kemudian min underscore nilai dot 2f itu untuk menampilkan nilai rata-rata dengan 2 angka di belakang koma. Kemudian print df underscore rata itu untuk menampilkan isi data frame setelah nilai kosong diganti dengan nilai rata-rata. Ini hasilnya. Kemudian yang keempat itu data manipulation at filtering. Yang pertama df sama dengan pd.read underscore csv itu tuh untuk membaca file nilai mhs.csv. Terus ini filter satu mahasiswa yang lulus nilai lebih sama dengan 70. Lulus sama dengan df nilai lebih besar sama dengan 70. Itu untuk memilih data mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 70. Kemudian filter 2 mahasiswa yang tidak lulus nilainya lebih kecil dari 60. Remedial sama dengan df nilai lebih kecil dari 60. Nah, ini tuh untuk memilih data mahasiswa yang memiliki nilai kurang dari 60. Kemudian ini filter 3 mencari baris yang nilainya masih kosong. Sangat berguna untuk mengecek siapa saja yang belum input nilai. Belum underscore ada, belum underscore nilai sama dengan df nilai dot is null. Nah, ini tuh untuk memilih data yang kolom nilainya masih kosong. Kemudian hasil filternya disimpan ke variabel belum underscore nilai. Kemudian ini menampilkan hasil print mahasiswa lulus untuk menampilkan judul untuk data mahasiswa yang lulus. Kemudian print lulus nama, koma nilai. Ini tuh untuk menampilkan kolom nama dan nilai dari mahasiswa yang lulus. Kemudian print n mahasiswa remedial. Print remedial nama, koma nilai. Ini tuh untuk menampilkan kolom nama dan nilai dari mahasiswa yang remedial. Kemudian print n mahasiswa belum input nilai. Nah, ini tuh untuk menampilkan judul untuk data mahasiswa yang belum memiliki nilai. Kemudian print belum ada nilai nama. Ini tuh untuk menampilkan kolom nama dari mahasiswa nilainya yang masih kosong. Setelah dijalankan ini hasilnya. Dan 5 data manipulation sorting. Nah, yang pertama itu df sama dengan pd.read underscore csv itu untuk membaca file transaksi.csv. Kemudian urutkan ascending kecil ke besar. df underscore harga sama dengan df.sort underscore values harga. Nah, ini tuh untuk mengurutkan data berdasarkan kolom harga dari nilai terkecil sampai ke terbesar. Hasilnya disimpan ke data frame atau df underscore harga. Ini terus print dataset urutan dari kecil ke besar. Itu untuk menampilkan judul hasil pengurutan data berdasarkan harga. Kemudian ini print df underscore harga. Ini itu untuk menampilkan data frame yang telah diurutkan berdasarkan kolom harga. Kemudian ada print atau n. Ini itu untuk menambahkan baris kosong pada output agar lebih rapi. Kemudian urutkan descending besar ke kecil. Nah, ini tuh yang pertama df dash dsc dash sama dengan df.sort underscore values jumlah, koma ascending sama dengan false. Ini tuh untuk mengurutkan data berdasarkan kolom jumlah dari nilai terbesar ke terkecil. Kemudian hasilnya disimpan ke data frame df underscore dash. Kemudian print dataset urutan dari jumlah besar ke kecil. Ini itu untuk menampilkan judul hasil pengurutan berdasarkan jumlah. Kemudian print df dash. Nah, ini itu untuk menampilkan data frame yang telah diurutkan berdasarkan kolom jumlah. Kemudian ini ada print atau n menambahkan
baris kosong pada output agar lebih rapi. Dan ini urutkan berdasarkan multiple kolom. Kemudian ini df underscore multi sama dengan df dot sort underscore values jumlah koma harga. Nah ini tuh untuk mengurutkan data berdasarkan kolom jumlah terlebih dahulu. Kemudian harga. Hasilnya disimpan ke df multi underscore multi. Kemudian ini print atau end. Kemudian dijalankan. Ini hasilnya. Kemudian yang keenam, membersihkan duplikat. Nah, ini tuh df sama dengan pd.read underscore csv, transaksi csv. Ini tuh untuk membaca file transaksi.csv, kemudian disimpan ke dalam data frame atau df. Kemudian ini cek jumlah duplikat. Kemudian print f banyak data yang sama, df duplikat.sum. Nah, ini tuh untuk duplikat itu digunakan untuk mendeteksi baris yang memiliki data sama dengan baris sebelumnya. Kemudian sum itu untuk menghitung jumlah data duplikat yang ditemukan. Kemudian print itu menampilkan hasilnya ke layar. Kemudian hapus duplikat, kemudian df sama dengan df.drop underscore duplicates. Nah, itu tuh untuk menghapus seluruh baris yang untuk menghapus seluruh baris yang terdeteksi sebagai data duplikat. Kemudian hasilnya disimpan kembali ke dalam data frame atau df. Kemudian print df.drop underscore duplikat. Ini itu untuk menampilkan data frame yang sudah tidak memiliki data duplikat, hanya data yang unik yang akan ditampilkan. Kita dijalankan, ini hasilnya. Oke, mungkin seperti itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.